Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bapak, alhamdulillah kabarnya saya sehat. Alhamdulillah, sehat, semoga semuanya lancar sekali bagi kita sehat. Oh iya Ibu, pada hari ini saya menghadapi ruangan saya adalah terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok pagi ya. Ya, Jadi untuk itu saya akan mengadakan percakapan praobservasi yang nanti percakapan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan dan persiapan itu yang akan dilaksanakan pada persiapan pagi, sehingga nanti dengan mengecek satu persatu mungkin itu akan lebih siap ketika semuanya sudah disiapkan dan pembelajarannya akan siap. untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kiranya perlu untuk dijawab nanti sehingga akan kontrol ini apa-apa yang sudah disiapkan. Gitu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Apa ini tujuan pembelajaran? Jadi besok pagi ini saya rencananya akan mengajarkan materi IPA. Tepatnya nanti pada 10 pembelajaran tentang pembelajaran dan beberapa materi kaitannya dengan pembelajaran lalu yaitu tentang revolusi modern. Jadi nanti setelah pembelajaran itu selesai, diharapkan siswa itu dapat menjelaskan posisi benda langit ketika terjadi peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi anak-anak itu akan tahu perbedaan posisi benda-benda langitnya antara bumi, bulan, dan matahari. Selain itu, pada kegiatan selanjutnya diharapkan siswa juga dapat membuat model peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi nanti anak itu kan menyimak video. Jadi setelah itu anak praktek membuat percobaan dan tujuan belajar yang terakhir diharapkan siswa dapat menyimpulkan ternyata dari hasil menyimak mereka pada video dengan hasil mereka praktek percobaan itu ada perbedaan atau tidak dan mereka itu menyimpulkan sendiri. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih, itu sangat bagus tujuannya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai semuanya. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ini area pengembangan yang akan dilaksanakan oleh itu apa sih? Oke, tentang area pengembangan Pak ya. Jadi dalam pembelajaran itu saya berharap dapat mengembangkan area profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu dari segi bernalar kritisnya kan. Ya. Jadi pada awal pembelajaran ini itu kan anak langsung saya sibukkan video pembelajaran tentang bulan dan gerhana matahari. Mereka saya beri waktu untuk mengamati. Terus juga mereka itu nanti saya persilakan untuk membuat coretan-coretan agar mereka lebih mengambil konsep. Ketika melihat video itu ya, jadi dapat membangkitkan nalar mereka ketika nanti mereka masuk ke tahap pembelajaran yang kedua, itu ketika pelaksanaan proyek percobaan. Jadi dalam proyek percobaan itu kan saya rencananya anak saya loh, hanya saya beri hanya saya beri lembar-lembarnya saja seperti kegiatannya seperti apa prosesnya, tapi saya loh dengan harapan untuk memancing nalar mereka dalam berpikir kritis. Nanti menggunakan LKPD ini paling melaksanakan. Iya, betul sekali Bapak. Nanti saya bikin LKPD per kelompok karena sebelumnya saya bagi dulu kelompoknya dengan disesuaikan kesiapan mereka. Nah, setelah itu, ketika mereka dapat bernalar dengan kritis, otomatis mereka akan menjadi kreatif. Iya, itu akan nampak ketika dalam proses percobaan akan nampak anak yang kreatif itu disesuaikan dengan nalar mereka akan cepat selesai Pak. Dan mereka tidak akan sering bertanya ini bagaimana selanjutnya, tapi nanti untuk anak yang tidak mengenal kritis otomatis tidak kreatif karena mereka bingung hanya membaca petunjuk, mereka tidak menuntut seperti itu. Berarti kadang-kadang setelah menonton video nanti anak itu apa ya sudah punya konsep. Iya, sudah ada gambaran-gambaran. Sudah benar kritis gitu ya, nanti itu diaplikasikan pada pembuatan model. Oke, terus area pengembangan yang ketiga itu untuk bergotong royong kan? Oh iya, bekerja sama ya. Seperti kita yang namanya kerja kelompok kan nggak mungkin kerja sendiri. Butuh bahu-membahu antara anggota yang satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama, saling berinteraksi. Jadi dengan pembelajaran ini ya saya sangat berharap dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang kita itu bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong. Ya berarti ini strategi pembelajarannya yang akan digunakan untuk kegiatan besok ini biar
ya apa itu berarti bagaimana kira-kira? Oh, kalau bicara tentang strategi, saya memilih strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi ini saya pilih saya dengan persiapan belajar anak, karena yang tentunya anak-anak itu kan beberapa yang berbeda, otomatis persiapan belajarnya juga berbeda. Tapi ini juga saya awali dengan anak-anak saya akan pilih Pak, supaya saya tahu, iya supaya saya tahu tipe-tipe anak itu dia belajarnya seperti apa. Nah, ketika mereka sudah menyisili akan ketahuan mana yang termasuk auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik. Ya. Berarti link yang pintar itu ya? Oh iya betul sekali itu link aku pintar. Saya malah tak lupa itu namanya Pak. Iya. Oke. Terus selanjutnya ketika strategi itu sudah saya pilih, saya akan pilih model pembelajarannya Pak. Oh ini juga dipadukan dengan pembelajaran yang itu ya, pakai musik gitu. Oh iya itu. Jadi ketika saya menulis strategi pembelajaran diferensiasi, nanti saya terapkan juga pembelajaran yang PSE itu loh Mas. Ya, saya masukkan mindfulness-nya supaya anak ketika menggunakan musik atau menggunakan foto-foto? Saya menggunakan musik Pak, tapi supaya lebih semangat nanti saya tambahkan karena kan kadang anak itu ketika mau masuk pelajaran masih tergolong ketika istirahat belum fokus Pak. Jadi saya pengennya anak sudah masuk ke ini sudah fokus dan menyiapkan dulu ya mental anak siap belajar gitu ya. Ya untuk berarti untuk modelnya nanti menggunakan proyek. Saya milih itu model belajarnya PPL Pak. Proyek designing di mana anak-anak itu saya akan melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ya diharapkan dengan model belajar ini dapat menumbuhkan sikap kritis anak dalam menghadapi masalah tentunya. Kemudian memberikan pengalaman aku kepada anak. Pengalaman belajar yang langsung dialami itu kan lebih membekas daripada hanya sekedar mendengarkan misalnya. Selain itu juga menumbuhkan sikap gotong royongnya, solidaritasnya, dan jadi otomatis. Terus di samping itu yang pertama saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu berperan aktif dalam menjalankan belajar, tidak terfokus pada dirinya saja. Terus selain itu juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Berarti nanti demonstrasi di depan. Iya, jadi nanti ketika percobaannya selesai, nanti perwakilan pihak kelompoknya sudah tugasnya masing-masing melakukan presentasi menggunakan kalimat yang bagus, kalimat yang yang tentunya nanti juga menggunakan yang itu diskusi ya, diskusi nanti berpresentasi. Iya, terus diskusi dulu, terus presentasi sesuai dengan kemudian kelompoknya. Diskusi ini juga nanti dipandu dengan KPT itu. Iya, tentunya di dalam KPT itu sudah lengkap dengan tata urutan penciptaan dan juga dengan lomba-lomba. Berarti peralatan atau media yang perlu disiapkan itu lumayan banyak. Iya. Apa saja yang dikira-kira? Strategi ini dan model ini ketika diterapkan membutuhkan peralatan atau media belajar yang lumayan banyak. Yang pertamanya itu saya pakai video, jadi menggunakan LCD dan komputer kita software lain ya Pak ya. Otomatis saya juga PowerPoint iya, karena tanpa PowerPoint anak itu kan kurang tertarik. Sebenarnya speaker juga, speaker supaya untuk kegiatan tadi. Oh iya, untuk mindfulness saya Pak ya. Iya, itu saya pakai speaker juga supaya suaranya lebih enak, lebih besar. Yang besar itu. Kemudian peralatan untuk membuat percobaan seperti bola pingpong, bola kecil, ada senter juga, dan juga seperti kalangan Manila, Eropa supaya untuk membuat model. Iya, untuk membuat model itu. Selain itu lembar-lembar kertas itu juga saya siapkan supaya nanti ketika kegiatan berlangsung waktunya sesuai dengan waktu. Ya bagus, berarti untuk sebagian besar saya sudah menyimak ini sudah dengan persiapan yang bagus, peralatannya semuanya juga sudah disiapkan. Nah, kira-kira ini akan dilaksanakan berarti jam berapa ini? Saya rencananya kan begitu di Jumat ya Pak, saya rencanakan itu pas di jam ketiga setelah istirahat. Dengan harapan setelah istirahat anak itu dalam posisi yang sudah nyaman. Terus waktunya juga nanti begitu selesai, kebetulan pas dengan jam pulang sehingga kelas yang protokol langsung diberhentikan untuk pembelajaran esok sudah itu rencana saya. Sangat bagus, sudah sangat siap sekali. Berarti saya besok pagi insya Allah akan mensupervisi di kelas itu. Insya Allah mudah-mudahan besok pagi bisa dengan
apa ya namanya bisa berjalan dengan lancar. Ya kemudian dari yang sesi terakhir ini saya ingin Ibu mengatakan atau mengutarakan apa yang kita dapatkan dari percakapan hari ini. Apa? Jadi ketika saya sambil dari Bapak saja, saya merasa senang sebetulnya, karena kan ketika saya diajak bicara bercakap dengan Bapak tentang persiapan saya di ESO, saya semakin matang, semakin siap, dan besok saya semakin percaya diri dan ternyata tertulis semua ya. Tertulis semua, karena ternyata banyak masukan-masukan dari Bapak juga yang sangat membantu saya untuk melengkapi persiapan besok. Bagus begitu. Ya berarti besok kita akan jumpa di sesi observasi dan selanjutnya kita akan melakukan percakapan yaitu di fase observasi yang insya Allah nanti akan dipandu atau disaksikan juga oleh peserta kita. Ya demikian dari kami, mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di observasi dan percakapan pas observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Iya, betul sekali. Untuk mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat melewati pembelajaran dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita. Tapi sebelumnya ayo kita perbaiki posisi duduk kita dulu. Kita mau berdoa, ayo tangan siap. Ayo bakat ya, disiapkan semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini adalah teman kalian yang tidak hadir. Siapa itu? Satu. Berarti untuk absen dari ini yang tidak berangkat adalah satu Rohman. Itu alasannya kenapa nggak berangkat? Kita doakan semoga semuanya cepat sembuh dan semakin menjadi anak yang soleh. Iya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Oke. Tapi sebelumnya guru ingatkan kembali. Ingatkah kalian pada pembelajaran terdahulu ketika kita bertemu dalam matkul kita? Ingat? Ingat. Coba kemarin kita membahas tentang apa? Revolusi bulan. Revolusi bulan. Bagus sekali, kalian belajarnya sangat betul. Nah, ketika kita belajar tentang revolusi bulan, tentunya kalian ingat apa sih itu revolusi bulan? Apa itu revolusi bulan? Siapa berani coba tunjuk jari? Oh iya, Mbak Lila. Gerakan bulan mengelilingi bumi. Iya, betul sekali. Nah, gerakan bulan mengelilingi bumi itu lamanya 29 hari, 12 jam atau 29,5 hari. Yang sering kita bulatkan menjadi 30 hari. Makanya disebut sebagai satu bulan. Nah, ketika bulan melakukan revolusi, tentunya itu akan menimbulkan dampak, efek maupun akibat yang akibatnya sudah kita pelajari pada waktu terdahulu. Kira-kira siapa yang berani menyebutkan dampak dari revolusi bulan? Siapa? Ingat-ingat dulu. Mungkin masih belum ingat? Atau Tio? Siapa berani? Coba. Lupa. Coba. Kita kembali ketika malam hari. Kalian sering lihat bulan? Sering lihat bulan? Terkadang bulannya berbentuk seperti apa? Bulan. Kadang berbentuk bulan sabit. Bahkan kadang hanya terlihat seperti mangkok, hanya separuh. Nah, ketika perubahan bulan itu berarti bulan sedang mengalami perubahan fase.
fase. Iya. Berarti salah satu akibat dari revolusi bulan adalah perubahan fase bulan. Terus perubahan fase bulan itu ketika bulan purnama itu juga mempengaruhi pasang surut air laut. Pintar sekali. Selain pasang surut dan perubahan fase bulan, ada akibat lain dari revolusi bulan. Apa coba? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Maksud banget ya. Jangan sampai lupa ilmu-ilmu yang sudah kita lewati. Tidak boleh terlupakan. Nanti ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Coba, ketika kamu mendengar kata gerhana, apa hal yang kamu terpikir olehmu? Kamu bayangkan gerhana bulan, gerhana matahari. Berarti di sana yang terlibat itu apa saja sih? Matahari, bumi, bulan. Lagi, pernahkah kamu mengalami gerhana bulan atau gerhana matahari? Pernah. Terus, pernahkah kamu mengalami peristiwa gerhana matahari yang waktu itu pernah mengalami apa hanya menyaksikan di televisi? Menyaksikan di televisi. Kira-kira ketika terjadi peristiwa gerhana matahari itu waktunya kapan? Siang, pagi, sore, atau malam? Siang hari. Kalau waktu siang hari sorenya terang benderang, ternyata terjadi gerhana, apa yang terjadi dengan dunia? Bagaimana? Gelap atau suasananya lebih redup seperti ketika mendung. Nah, itu nanti dari bekal pengetahuan tentang revolusi bulan nanti bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk mempelajari materi selanjutnya. Setelah ini kita akan melanjutkan materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi sebelumnya, Bu Guru ingin melakukan teknik stop dulu. Ada yang tahu apa artinya stop? Berhenti. Tapi berhenti di sini bukan berhenti seperti ketika kamu ada lampu merah, naik motor, naik sepeda, lampu merah langsung berhenti. Berhentinya kita adalah berhenti sejenak dari kegiatan kita dalam belajar dengan tujuan untuk meningkatkan fokus. Meningkatkan apa? Fokus dan meringkas otakmu supaya tidak merasa jenuh atau lelah. Oleh karena itu, nanti ini belajar dari dulu. Sekarang silakan cari posisi duduk ternyamanmu. Duduk yang nyaman, relax. Cari posisi ternyaman. Sandarkan punggungmu pada kursi supaya kamu lebih relax. Santai. Coba pejamkan matamu sebentar. Pejamkan matamu sebentar. Letakkan kedua tanganmu pada panggung sendiri. Coba kamu rasakan musik ini. Bayangkan ketika kamu sedang berada di sekitar gunungan. Di sana ada sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih. Kamu bayangkan di samping kanan dan kiri penuh dengan pepohonan. Nampak bunga berwarna-warni bermekaran dengan dihiasi kupu-kupu yang berterbangan. Bayangkan ketika kamu perlahan mulai datang sungai air. Kamu rasakan sejuknya air. Kamu rasakan dinginnya air. Tarik nafas pelan, hembuskan, dan kamu ulangi sambil membayangkan.
Silakan pelan-pelan buka matamu. Ayo kita buka mata kita. Nah, baru saja kita sudah melakukan teknik stop. Berhenti sejenak dari pembelajaran. Setelah kamu mendengarkan musik, apa yang kamu rasakan? Oh, Mbak Ila merasa bernafsu. Kenapa? Senang, bisa, tenang, mungkin Mas Godri nyenyak. Mungkin ada perasaan-perasaan yang lain dari teman-teman yang lain. Mas Dirga, tenang. Iya, berarti ketika kamu merasakan senang, itu adalah pertanda kamu sudah mulai nyaman. Karena kamu sudah nyaman, ayo kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya, ayo kita tepuk semangat dulu biar kita tambah semangat. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Iya, karena sudah semangat, ayo kita masuk ke dalam inti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kamu setelah menyimak video pembelajaran nanti, kamu dapat menjelaskan posisi-posisi benda langit ketika terjadi peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang kedua, pada kegiatan selanjutnya, kamu akan melakukan sebuah tugas proyek percobaan dan diharapkan kamu dapat membuat sebuah model dari peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan tujuan yang terakhir, dengan dilakukannya pengamatan terhadap video maupun proyek yang kamu kerjakan, diharapkan kamu dapat menyimpulkan apa sih itu gerhana bulan dan apa itu gerhana matahari. Supaya kamu lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau V1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk penumbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin kuat warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepi langit. Selanjutnya, tahap bulan keluar penumbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerahannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Gerhana. Gerhana
jika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Baru saja kita sudah menyaksikan video dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Setelah kalian menyaksikan video gerhana ini, diharapkan setelah ini kita akan berkelompok menjadi 3, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan berdiskusi sekaligus melakukan percobaan pembuatan model dari peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari. Tapi sebelumnya kita membuat diagram dulu. Untuk kelompok 1, ketika guru memanggil kelompok 1, silakan kamu jawab dengan kata oke, paham? Ketika guru bilang kelompok 2, kamu jawab yes. Dan kelompok 3, kamu jawab hebat. Paham? Guru tadi kelompok 1. Oke. Yang keras semangat. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Yes. Kelompok 3. Hebat. Kelompok 2. Yes. Kelompok 3. Hebat. Kelompok 1. Oke. Oke. Karena sudah oke, guru bagikan lembar kerja punya. Silakan untuk lembar kerjanya dibuka, dibaca petunjuknya, dan silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Ya, dikeluarkan dulu, coba cek adakah kekurangan alat dan bahan. Cek dulu. Kenapa? Dan apa?
Break dulu. Percobaan telah berhasil kita selesaikan. Sekarang tibalah saatnya melakukan presentasi. Tapi untuk membangkitkan semangat, ya, semangat ke kelompoknya. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, kelompok 3, Hebat. kita berikan semangat kita dengan tepuk semangat. Iya. Setelah tepuk semangat telah kembali berkobar seperti api yang membara. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kepada kelompok 1, dipersilakan presentasi sesuai dengan hasil ujiannya kan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dan percobaan model gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat malam hari, yaitu ketika bulan pada fase bulan pertama. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bulan terhalangi oleh bumi. Adapun proses terjadinya gerhana bulan dapat kita demonstrasikan seperti ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah melakukan presentasi tentang gerhana bulan. Sekarang tiba gilirannya kelompok 3. Silakan melakukan presentasi untuk gerhana matahari. Kepada yang berikut, ayo maju ke depan. Assalamualaikum. Gerhana matahari terjadi saat siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bentukan bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke bumi terhalang oleh bulan. Hal ini berakibat suasana yang siang hari yang seharusnya terang benderang menjadi redup. Adapun proses terjadinya gerhana matahari dapat kita demonstrasikan seperti ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang ketiga. Dan untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan perwakilan salah satu untuk membacakan kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi yang telah kita laksanakan tadi. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdasarkan hasil diskusi tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Evolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi
berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bulan terhalangi oleh bumi. Gerhana matahari terjadi saat siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke bumi terhalang oleh bulan. Hal ini berakibat suasana siang hari yang seharusnya terang benderang menjadi demikian prestasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir. Presentasi telah kita lalui, begitu pula dengan diskusi tadi. Bagaimana perasaan kalian dari mulai menonton video sampai melakukan percobaan dan terakhir melakukan presentasi? Bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Senang. Apakah besok pengen melakukan percobaan lagi? Pengen. Untuk kegiatan pembelajaran dari awal sampai presentasi tadi, adakah materi atau bagian dari pembelajaran yang masih belum kalian mengerti? Mungkin ada kata-kata yang sulit, mungkin ada istilah baru yang jarang didengar. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Sudah Mbak Lila? Apa itu penunda? Ayo semuanya memperhatikan. Salah satu teman kalian menanyakan apa itu penunda. Kita simak slide yang di depan ini. Ini adalah peristiwa gerhana matahari. Teman kita Mbak Lila menanyakan apa itu penunda. Penunda adalah bayangan buram yang diakibatkan oleh proses gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sedangkan bayangan yang paling gelap atau bayangan ini disebut sebagai umbra. Disebut sebagai apa? Umbra. Jadi ada yang namanya umbra, ada yang namanya penumbra. Dan perbedaannya terlihat jelas apa tidak? Jelas. Kalau yang umbra yang berwarna gelap atau bintang mekar, sedangkan yang penumbra itu adalah bayangan buram atau di luar dari bayangan umbra. Bila paham? Atau mungkin masih mau bertanya lagi? Tidak. Selain Mbak Lila, adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sudah paham? Jika kalian sudah memahami materi sebelumnya, marilah kita bersama-sama simpulkan pembelajaran. Yang pertama, bahwa revolusi bulan adalah, coba kelompok 3, apa itu revolusi bulan? Gerakan bulan mengelilingi bumi. Yang kedua, akibat dari revolusi bulan adalah terjadinya peristiwa gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Apa itu gerhana matahari? Ayo kita simpulkan bersama. Peristiwa yang terjadi jika cahaya matahari yang seharusnya jatuh di mana? Ke bumi, namun terhalang oleh bulan. Ulangi, apa itu gerhana matahari? Peristiwa ketika cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke bumi terhalang oleh bulan. Terus yang terakhir, terjadi peristiwa apa? Gerhana bulan. Coba Mbak Ida mewakili teman-temannya, apa itu gerhana bulan?
Mita boleh membantu? Ibu bantu ya. Peristiwa yang terjadi jika cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Itu berarti perlu ditingkatkan bulan. Serangkaian kegiatan telah kita lalui adalah secara pada kegiatan evaluasi. Kalau medianya dirapikan, semua buku dimasukkan, buku yang disiapkan dengan akad tulisnya. Jadi dirapikan medianya. Dicek medianya sudah bersih. Berarti sekarang saatnya membaca soal evaluasi. Ingat, evaluasi itu mengukur kemampuan diri kita. Tidak ada yang boleh contekan. Tidak boleh saling memberikan jawaban. Jangan lupa untuk identitas ditulis pertama kali supaya nanti ketika memberikan nilai tidak akan tertukar dengan teman. Dibiasakan percaya dengan diri sendiri dan kamu harus bekerja keras untuk menemukan jawaban tanpa harus bergantung dengan teman. Selamat mengerjakan. Oke, karena kita waktunya sudah habis, tadi sesuai dengan perjanjian awal 15 menit selesai. Semuanya sudah selesai? Sudah. Baiklah, karena sudah selesai, dicek kembali identitas itu siapa tahu dia coba. Kalau yang sudah komplit, mari ke sini, maju, kumpulkan satu persatu secara tertib. Dimulai dari kelompoknya LC, ayo kelompok 3, lalu tertib. Dengan kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 1. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini, dan hal yang pasti kita petik dari pembelajaran hari ini terkait dengan bulan, dengan matahari adalah bahwa kita sebagai umat manusia harus senantiasa bersyukur bahwa tanpa Tuhan Yang Maha Esa kita tidak akan bisa mengetahui, tidak akan bisa menyaksikan adanya benda-benda yang ada di alam semesta. Karena serangkaian kegiatan sudah selesai kita laksanakan, maka kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pertemuan materi kita yang akan datang, kita akan belajar tentang planet-planet di dalam tata surya. Dan nanti tolong dipersiapkan bukunya dan juga alat-alatnya, karena selanjutnya kita juga akan praktek membuat planet yang ada di dalam tata surya. Akhirnya selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Cantik. Selamat siang Ibu Cantik, Ibu Cina. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pada siang hari ini saya mau melaksanakan
sampaikan atau itu pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Direktur. Yang pertama adalah pertanyaannya bagaimana perasaan itu saat belajar? Perasaan saya merasa senang, tapi ada beberapa karena ternyata mengajar setiap hari pun kalau diberi ada perasaan yang berbeda. Iya. Berarti semuanya tadi katakanlah yang sudah direncanakan itu jalan dengan baik. Sudah. Berarti menggunakan strategi atau metode-metode yang sudah dipersiapkan tadi berjalan semuanya ya. Alhamdulillah berjalan dengan aman, berjalan dengan rencana. Alhamdulillah. Saya juga melihat tadi sepertinya sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga hanya sedikit yang katakan beberapa. Kemudian seberapa efektif metode atau strategi mengajar ibu yang merancang murid untuk belajar atau berpartisipasi tadi? Kalau menurut saya strategi mengembangkan pembelajaran seperti yang saya lakukan itu sudah sangat efektif. Saya sesuaikan dengan kondisi anak-anak yang jika mereka punya keterangan atau perhatian mereka itu kurang memperhatikan karena memang karakternya anak di sini ya, misalnya dengan program yang melaksanakan langsung karena mereka itu ibaratnya apa ya itu ya, model belajarnya itu secara visual. Kalau hanya menggunakan mereka belum tidak itu paham. Atau mungkin ditambah video ya? Iya. Dengan video nanti anak juga akan itu lebih tertarik mungkin gitu ya. Itu meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi secara keseluruhan memang sudah sangat efektif gitu ya. Terima kasih untuk selanjutnya. Kalau menurut Ibu nih, jika punya rentan skor antara 1 sampai 10 untuk mewakili, kalau 1 itu mewakili masih jauh dari maksimal, sedangkan 10 itu kata-kata sudah paling atau bisa tersampaikan apa yang kita bisa. Menurut Ibu itu di posisi berapa? Menurut saya masih di posisi 8 kan. Jadi belum maksimal. Belum maksimal. Karena ternyata walaupun pendidik seperti saya yang sudah bersama kita, ternyata sebagian anak itu masih ada yang kurang tertarik. Iya. Jadi bagian mana yang masih kurang maksimal? Yang kurang maksimalnya itu di bagian diskusi kelompok, karena ternyata ada anak tertentu yang ketika diskusi itu kurang memberikan kontribusi dalam kelompok itu, masih asik sendiri. Berarti yang mainan juga ada juga apa pemahaman konsepnya masih kurang menguasai. Kalau yang mainan tidak, cuma karena di dalam kelompok itu kan ada banyak personilnya. Jadi yang tetap saya ada, yang santai-santai juga Ada. Ya kalau begitu menurut Bapak, menurut Ibu ini yang perlu diperbaiki apa? Mungkin yang perlu saya perbaiki lagi sebelum mereka diskusi dilakukan, terus membuat seperti kesepakatan dulu supaya kesepakatan. Jadi ketika di berjalan anak punya tanggung jawab dan tidak apa itu namanya, misalnya kita di sini tidak mengingkari gitu loh kan. Jadi kesepakatan dulu, nanti anak tidak boleh melanggar kata-kata yang sudah dibuat seperti ini, bersama saya seperti ini, mereka tidak boleh keluar dari itu ya. Karena kalau kesepakatan sudah dibuat bersama kan lebih enak, mereka lebih transfer karena apa yang keluar dari diri mereka. Berarti untuk strategi untuk membuat ini tujuannya itu lebih mudah tercapai itu diantaranya itu. Ya diantaranya menambahkan kesepakatan. Karena ternyata saya benar-benar yang berusaha sebaik mungkin masih ada beberapa yang melanggar. Yang selain memiliki kesepakatan mungkin apa ada? Mungkin di web Pak. Iya, jadi kelompok mana yang lebih kompak, mana yang lebih praktis, itu nanti saya bisa ribet. Jadi mungkin ada seperti apa itu kompetisi, bisa kompak-kompakan dan seperti itu mungkin diharapkan anak-anak lebih antusias dan lebih termotivasi. Dibaca misalnya dalam bentuk ucapan atau hanya ucapan atau apa? Kalau secara ucapan pasti, dan tentunya nanti ribetnya itu untuk nilai, terutama kemudian kali kompak nanti ada beda-beda, dan mudah-mudahan nanti juga ada sedikit ada kegiatan. Seperti main atau permen, ya. Kemudian untuk kemungkinan apa yang bisa
melakukan belajar melibatkan mahasiswa. Jadi mungkin kalau setiap hari ketemu gurunya mungkin ada kebosanan. Mungkin dengan diajari mahasiswa itu karena salah satu kekurangan saya nyaman. Berarti ini agar partisipasi peserta didik ini lebih meningkat pada saat belajar kita adalah dengan ini sama menjawab, dan untuk menjelaskan. Selain itu apa lagi? Mungkin untuk alat-alat yang untuk formulasi nanti, misalkan untuk praktek selanjutnya, dia kan ada kelas bulan-bulan, jadi itu bisa menggunakan medianya dengan permen yang juga bisa. Jadi mereka itu harus semangat, karena mungkin nanti kalau kita bisa semangat gitu kan. Jadi bisa meningkatkan motivasi. Apa enggak ada misalnya pergi keluar lihat langsung matahari itu enggak? Oh kalau misalkan kita mau praktek aman bisa, tapi bukan dengan matahari kita ibaratnya sakit lah. Mungkin dengan praktek bermain peran di lapangan. Iya, misalkan nanti seperti itu dengan bulan dalam matahari, kita praktekkan anak satu kelompok ada yang jadi bulan, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bulannya. Nah, ini karena tadi kita menggunakan praktek lapangan, situasinya panas. Iya, makanya tapi saya pilih yang praktek bulan saja. Mungkin suatu saat praktek di lapangan saja, biar anak lebih belajar. Iya. Yang benar-benar bisa dilaksanakan di depan atau kapan nanti ada waktu ini. Ada dari ide-ide tadi yang paling mungkin segera dilakukan ini apa? Ide yang mana? Itu yang di lapangan. Di lapangan. Iya, karena itu kan juga tidak membutuhkan sarapan Iya. Iya. Jadi sangat mungkin ya. Paling hanya nanti beberapa Berarti itu tetap memandu. Iya. Kemudian berapa rencana perbaikan tadi? Mana yang akan diprioritaskan dalam waktu dekat? Tetap itu tadi yang diprioritaskan itu nanti praktek di lapangan dengan panduan dari ibu. Kemudian apa saja ini langkah-langkah yang akan ibu lakukan dari solusi yang sudah dipilih untuk mencapai itu? Misalnya untuk yang praktek lapangan, nanti langkah utamanya tentunya yang paling penting itu kita juga Dipersiapkan. ketika ini kayaknya saya kepalanya pakai semacam kopi atau apa itu kan bentuknya ada gambar bumi, gambar matahari, biar anak itu merasa seperti kembali ke zaman anak-anak dunia gitu kan. Muter-muter kepalanya mataharinya, belajar yang keras. Tapi nanti tiap kelompok berbeda hanya biar tidak bosan atau Menarik sekali belajar saat melaksanakan dalam masyarakat. Kemudian pada hari ini apa kesimpulan yang menggantikan hari ini? Ya, belajar hari ini apakah tentang pembelajaran akhirnya itu seperti apa begitu? dengan didampingi seperti ini yang jelas belum begitu ada, tapi saya juga merasa senang. Ternyata dan seperti saya jadi tahu gimana letak kekurangan saya sebagai seorang guru, dan dengan tahu kesalahan saya bisa memperbaiki supaya saya lebih baik lagi dalam menyikapi supaya anak-anak itu merasa nyaman dan dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan Baiknya itu saya menjalani sering Iya. supaya anak-anak sudah terbiasa mungkin ketika saya masuk kelas anak-anak sudah tidak pergi gitu ya karena saya ikut di dalam kelas. Kemudian tadi kan ibu sudah punya gambaran untuk memperbaiki pembelajaran kira-kira seperti apa itu kira-kira kapan ibu akan mulai melakukan pembelajaran? Ini kalau kalian belajar perdana untuk teman-teman anak yang belum masuk ke kelas saya atau SD, paling nanti minggu depan bisa ketika dari Rabu ya atau belajar kita, tapi belum bisa langsung dilaksanakan di Rabunya. Kita siapkan dulu medianya bersama dengan anak. Setelah itu Kira-kira satu pekan. Iya, satu pekan itu bisa dilaksanakan. Kemudian untuk bagaimana ibu akan memonitoring ini keberhasilan rencana aksi untuk mengetahuinya bagaimana? Misalnya dia tingkat keberhasilannya kira-kira kalau ini sudah anak menguasai apa itu yang sudah tadi menggunakan apa media atau metode yang baru ini
hasil itu kira-kira mungkin nanti awalnya saya ingin belajar ekonomi dulu. Ya, karena selama ini kan sudah tidak keluar lapangan, anak seringkali kan di luar. Nanti ketika di luar lapangan anak mengalami seperti apa sih itu nanti revolusi mengelilingi matahari, bagaimana sih bulan revolusi mengelilingi bumi dan bagaimana bumi beroperasi. Mungkin dengan anak-anak langsung lebih memfokuskan ternyata apa itu yang seperti itu tahu dirinya. Karena selama ini kan anak kalau hanya membaca, mendengarkan, melihat dan tidak mengalami kurang kalau betul-betul kalau di bumi mungkin seperti itu kan. berarti kadang-kadang dari secara kognitif ya. Iya, secara Mungkin kalau yang dari sisi lain dari sisi lain itu kemampuan prosesnya otomatis kerjasamanya Kak dari di situ karena ketika praktek kawasannya pun nggak kerjasama ya berarti memang jalan keluar COVID jadi butuh kerjasama. Saya setuju. Mudah bisa benar-benar interaksi minggu depan nanti 1 pekan dari Insya Allah Kak. kemudian kalau dari rentan 1 sampai 10 itu kira-kira kemungkinan ibu ini akan melakukan rencana aksinya ini di rentang angka berapa? Kalau yang belakangan kalau saya ini sampai 9 Agustus. Iya, semoga bisa terrealisasi. Kira-kira demikian itu untuk observasi. Saya sudah memberi beberapa pertanyaan. Semoga ini juga bisa memberi masukan untuk ibu dan untuk kebaikan semuanya nanti. Mungkin dari Ibu PP, Ibu Sekretari Pimpinan mau memberikan umpan balik atau apa menurut? Terima kasih apa yang diberikan. Semoga nanti ya diobservasi penggunaannya kalau saya lihat secara keseluruhan proyek ini berhasil ya konsekuensi dari proyek ini sudah dijalankan dengan secara komunitas tapi terlihat juga percakapan kemitraan itu terlihat tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kreatif juga sudah dibicarakan tadi dan insya Allah semoga percakapan ini bisa terus terlaksana sehingga kedepannya potensi guru yang ada di sini semakin berlimpah. Cukup ya Bu, terima kasih atas umpan baliknya dari Ibu pengantar akhir saya, Ibu Gina. Sepertinya pada kesempatan ini cukup ya Bapak, ya Ibu. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan terlihat untuk perbaikan kita bersama. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.